Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Meyung Mary di channel YouTube saya. Di channel ini saya membagikan perjalanan keseharian saya bersama dengan Tuhan. Dan kali ini saya mau sharing ke kalian semua tentang hal yang mendasar untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, yaitu mengerti dan tahu siapa kita, saya dan Anda di dalam Kristus. Untuk memulai hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita harus tahu identitas kita di dalam Kristus, bagaimana pandangan Allah tentang diri kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus kita dijadikan ciptaan yang sama sekali baru, sama seperti permulaan dunia ini diciptakan Allah, dari tidak ada menjadi ada, begitu pula dengan kita. Kita bukan hanya dibersihkan dari dosa-dosa yang lama, tapi kita seperti ciptaan yang sama sekali baru, dan diri yang baru ini menjadi bagian dari Kristus sendiri. Ketika kita berada di dalam Kristus dan Dia di dalam kita, kita diregenerasikan, diperbaharui, dan dilahirkan kembali, dan disebut anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1. Ciptaan baru ini, saya dan Anda akan berpusat pada hal-hal rohani. Kehidupan kita yang baru ada pada poros kehendak Tuhan, dan semua itu akan terwujud dalam persekutuan dengan Allah secara intim dari hari ke hari. Jadi, ketika kita sudah tahu identitas kita di dalam Kristus, kita harus memulai untuk membangun hubungan yang intim dan erat dengan Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, bagaimana memulai hubungan yang erat, dekat, dan intim dengan Tuhan? Di next video, saya akan share bagaimana langkah-langkah saya memulai untuk tumbuh lebih dekat dengan Tuhan. Oke, kita lanjut ke topik pembicaraan kita. Jadi, ketika kita mengenal diri kita di dalam Kristus, maka Kristus cukup bagi kita. Kita tidak akan lagi mencari pujian manusia atau pujian dunia, karena kita sudah tahu bahwa kita adalah pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah. Seperti yang dikatakan di kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Itu kita tahu sekarang bahwa pujian manusia bahkan tidak cukup untuk mendefinisikan saya dan Anda, karena saya dan Anda lebih dari itu. Dan hinaan manusia tidak akan cukup kuat untuk merendahkan saya dan Anda. Kenapa? Karena saya dan Anda lebih rendah dari itu. Tetapi Kristus menyelamatkan saya dan Anda, membenarkan saya dan Anda. Kita bisa melihat contoh dari Paulus, seorang rasul. Dia adalah rasul yang bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, yang tercatat di kitab Injil Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus.
Rasul Paulus adalah contoh pribadi yang benar-benar tahu siapa dirinya di dalam Kristus. Dia tahu betapa luar biasa Tuhan mengubahkan hidupnya dari seorang penganiaya murid-murid dan pengikut-pengikut Kristus menjadi seorang rasul, martir yang rela mati demi memberitakan Injil. Dia diubahkan dari Saulus menjadi Paulus, dari pribadi yang lama menjadi ciptaan yang baru. Dengan pengenalan yang benar ini, kita memiliki rasa aman dengan diri kita dan terlebih rasa aman dengan Tuhan. Galatia 2 ayat 20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Ketika saya mengetahui siapa saya di dalam Kristus, saya lebih mudah untuk bangkit dan memulai hidup yang baru bersama Kristus, karena aku tahu sekarang betapa berharganya diriku di matanya. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 30 sampai dengan 31. Saya sangat senang sekali dan excited untuk membagikan pesan ini pada kalian semua. Ini juga menjadi satu pengalaman yang sangat luar biasa dalam hidup saya, dan saya berharap dengan video singkat ini bisa memberi pandangan dan pengetahuan untuk kita semua dalam pemahaman kita tentang identitas kita di dalam Kristus, betapa berharganya kita semua di mata Tuhan. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka video ini, silakan klik like, dan jika ada pertanyaan atau saran bisa masuk di kolom komentar, dan mohon subscribe-nya ya. Klik tanda lonceng agar kalian bisa tahu kalau ada video yang baru di channel ini. Thanks for watching and God bless you. Bye.